Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Apa tujuan pembelajaran untuk hari ini? Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah mempelajari penggunaan bilangan dengan tanda negatif. Yang kedua, menyajikan bilangan bulat negatif pada garis bilangan dan membandingkannya. Nah, apa sih manfaat kita untuk mempelajari bilangan bulat ini? Salah satu manfaat dari mempelajari bilangan bulat adalah untuk dapat menyelesaikan masalah perbedaan zona waktu. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian akan bisa menyelesaikan masalah perbedaan zona waktu ini ya. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan positif dan negatif. Apakah kamu pernah menjumpai bilangan dengan tanda negatif? Ya, bilangan dengan tanda negatif kita bisa menjumpainya di indeks harga saham gabungan. Di sana ada bilangan negatif, ada juga bilangan positif. Mana lagi kita bisa menemui bilangan dengan tanda negatif? Ya, betul. Pada alat pengukur ketinggian air. Di sana juga ada bilangan yang menggunakan tanda negatif. Nah, di termometer kita juga bisa menemui bilangan dengan tanda negatif. Lanjut, suhu yang ditulis dengan tanda negatif apa ya artinya? Bilangan 0 ditetapkan sebagai suhu acuan atau pangkal ketika air membeku dan es meleleh. Suhu yang lebih tinggi dari 0 derajat Celcius dinyatakan dengan tanda positif. Dan suhu yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius dinyatakan dengan tanda negatif. Jadi, negatif 2 derajat Celcius artinya suhunya 2 derajat Celcius di bawah 0. Sedangkan positif 27 derajat Celcius artinya suhunya 27 derajat Celcius di atas 0. Bagaimana dengan permasalahan ini? Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Jika ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai, bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif? Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama adalah kita harus tahu di manakah titik pangkalnya. Tadi sudah dikatakan bahwa titik pangkalnya adalah garis pantai atau permukaan laut. Jadi, ketinggian Gunung Semeru 3.676 meter di atas permukaan laut, maka ditulis dengan tanda positif. Jadi, Gunung Semeru di sini adalah plus 3.676 meter. Sedangkan kedalaman Palung Jawa di bawah permukaan laut, maka ditulis dengan tanda negatif 7.140 meter.
Nah, sudah paham bukan? Lanjut ke permasalahan yang selanjutnya. Jika ditetapkan titik A sebagai pangkal 0 km, apakah artinya plus 6 km dan min 4 km? Nah, coba perhatikan gambar ini. Titik A sebagai titik pangkal yang berada di sebelah kanan titik A adalah arah timur. Berada di sebelah kiri titik A adalah arah barat. Plus 6 berada di sebelah kanan titik A dan min 4 ada di sebelah kiri titik A. Jadi plus 6 km artinya 6 km di sebelah timur titik A. Dan min 4 km artinya 4 km di sebelah barat titik A. Bagaimana ya jika ada bilangan positif dan negatif yang banyak sekali? Seperti contohnya plus 6, plus 2, min 3, dan min 5. Kita dapat menyajikan bilangan positif dan negatif pada garis bilangan. Seperti apa garis bilangan itu? Nah, seperti inilah garis bilangan. Bilangan 0 adalah titik pangkal pada garis bilangan. Bilangan yang ada di sebelah kanan 0 itu disebut sebagai bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri titik 0 disebut sebagai bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan mempelajari tentang membandingkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Mana yang lebih besar, min 2 atau min 5? Jelaskan pendapat kalian menggunakan garis bilangan ya. Jika kita gambarkan pada garis bilangan, min 2 dan min 5 seperti pada gambar ini. Terus, bagaimana caranya membandingkan? Apakah min 5 kurang dari min 2? Atau min 2 kurang dari min 5 ya? Mana jawaban yang menurut kalian benar? Ya. Pada garis bilangan, bilangan-bilangan yang letaknya semakin ke kanan adalah lebih besar. Sedangkan yang letaknya semakin ke kiri adalah lebih kecil. Ya, jika kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Jika letaknya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan jika letaknya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi, untuk menyelesaikan masalah tadi, mana yang lebih besar antara min 2 dan min 5, kita bisa melihatnya bahwa negatif 2 itu terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Kita tahu bahwa bilangan yang letaknya semakin ke kanan adalah lebih besar. Artinya, negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Atau bisa dituliskan negatif 5 kurang dari negatif 2. Jawaban ini dan jawaban ini semuanya benar. Sekarang, bagaimana untuk membandingkan 3 bilangan sekaligus?
Contoh soalnya seperti di bawah ini. Bandingkan ketiga bilangan negatif 2, 3, dan negatif 4 dan sajikan dengan tanda pertidaksamaan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita juga harus membuat garis bilangan. Kita letakkan negatif 2, 3, dan negatif 4 pada garis bilangan tersebut. Kita lihat bahwa bilangan-bilangan ini sudah berurutan, dan bilangan-bilangan yang letaknya semakin ke kanan adalah lebih besar. Dan bilangan 3 berada di posisi paling kanan. Otomatis 3 itu adalah bilangan yang terbesar. Jadi bagaimana kita menyajikannya dengan tanda pertidaksamaan? Kita bisa menyajikannya dengan dua cara. Yang pertama, 3 lebih besar dari negatif 2. Negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Cara yang pertama ini adalah kita menyajikannya urut dari yang paling besar. Yang paling besar di sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan negatif 2, dan dilanjutkan dengan negatif 4, angka yang paling kecil. Tandanya lebih besar. Atau kita bisa menyajikannya dengan cara yang kedua. Dari angka yang paling kecil dulu, negatif 4, kemudian negatif 2, dan yang terakhir 3 sebagai angka yang terbesar. Ini adalah urutan dari kecil ke besar. Tandanya kurang dari. Negatif 4 kurang dari negatif 2. Negatif 2 kurang dari 3. Seperti itu. Bisa ya? Kita lanjut ke bahasan tentang nilai mutlak. Ketika kita disajikan bilangan plus 4 dan plus 6 pada garis bilangan, bilangan manakah yang terletak lebih jauh dari titik asal? Titik asal itu adalah 0. Bilangan plus 4 jaraknya adalah 4 satuan dari titik asal. Sedangkan bilangan plus 6 jaraknya 6 satuan dari titik asal. Sehingga bilangan yang terletak lebih jauh dari titik asal adalah 6. Mudah bukan permasalahan ini? Bagaimana dengan bilangan negatif 3 dan 4? Bilangan manakah yang lebih jauh dari titik asal? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita juga harus membuat garis bilangan. Dari titik asal ke negatif 3 ada 3 satuan. 1, 2, 3. Sedangkan dari titik asal ke positif 4, jaraknya adalah 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa bilangan yang lebih jauh dari titik asal adalah 4. Nah, jarak antara titik asal dengan titik yang bersesuaian dengan suatu bilangan yang diketahui dinamakan nilai mutlak. Dari permasalahan di atas tadi, kamu dapat memandang nilai mutlak sebagai bilangan tanpa tanda. Jadi, kalau kita ditanya mengenai jarak suatu bilangan, baik itu tandanya positif atau tandanya negatif terhadap titik asal, kita hanya membandingkan angkanya saja tanpa tandanya. Angka yang paling besar tentunya adalah yang paling jauh jaraknya dari titik asal. Penting untuk kalian ketahui ya, dalam membandingkan dua bilangan, yang pertama, bilangan-bilangan positif adalah lebih besar dari 0.
bilangan-bilangan negatif lebih kecil dari 0. Bilangan positif lebih besar daripada bilangan-bilangan negatif. Jika ada dua bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan dengan angka yang besar atau yang nilainya besar. Jika ada dua bilangan negatif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan-bilangan yang nilainya lebih kecil. Kenapa bisa lebih kecil? Karena semakin ke kiri. Tetapi angkanya atau bilangan tanpa tandanya dia pasti lebih besar. Begitu ya anak-anak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini tetap bersemangat ya untuk melanjutkan ke post-test. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.